Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas tentang klasifikasi informasi ke dalam aspek apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langsung saja, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai klarifikasi. Klarifikasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan penjernihan terhadap masalah tertentu. Atau dalam kata lain, klarifikasi ini merupakan mencari kebenaran dari suatu informasi. Sebagai contoh klarifikasi, pada saat teman-teman mendengar informasi bahwa di sekolah akan diadakan perlombaan 17 Agustus. Nah, saat itu teman-teman ingin meyakinkan diri bahwa benar gak sih di sekolah akan ada lomba 17 Agustus? Untuk mengetahui kebenarannya, teman-teman memerlukan klarifikasi informasi dari seseorang yang dapat dipercaya. Dalam mengklarifikasi suatu informasi, maka teman-teman perlu bertanya. Pertanyaan itu dapat kita susun secara rinci menggunakan kata tanya adik Simba. Inilah yang akan kita bahas, yaitu mengenai klarifikasi suatu bacaan pada suatu buku dengan aspek adik Simba. Pertanyaan dibutuhkan untuk mendapatkan klarifikasi informasi. Lantas, apa yang dimaksud dengan pertanyaan? Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Jenis kata tanya dan fungsinya. Kata tanya apa merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Pertanyaan di mana, kemana, dan dari mana adalah sebuah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah disambangi. Kapan merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya suatu keadaan. Siapa merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau suatu kejadian. Selanjutnya, kata tanya mengapa adalah kata tanya yang berfungsi untuk sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Bagaimana? Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Teman-teman, sekarang mari kita baca teks berikut ini dengan seksama. Di suatu desa tinggal seorang anak yang bernama Dirwan. Ia adalah seorang anak yang periang. Dirwan juga anak yang tergolong penyayang binatang. Di rumahnya, ia memelihara berbagai hewan peliharaan seperti ayam, kucing, dan burung. Dirwan selalu membersihkan setiap kandang peliharaannya setiap 3 hari sekali. Adik Dirwan, yaitu Rista, juga selalu membantu untuk memelihara hewan-hewan peliharaannya. Rista membantu kakaknya karena ia juga seorang pecinta binatang. Setelah membaca teks, lalu mari kita membuat klarifikasi informasi dengan membuat pertanyaan. Dan kata tanya itu meliputi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mempermudah membuat pertanyaan, mari kita buat mind mapping atau peta pikiran. Pertama, tulis terlebih dahulu judul di bagian tengah. Selanjutnya, mari kita tarik garis untuk menanyakan apa. Lalu, tarik garis lagi untuk menanyakan di mana.
Dan selanjutnya kita bisa menarik lagi untuk pertanyaan kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Judul teks yang telah kita baca adalah berjudul Dirwan Penyayang Binatang. Setelah itu, mari kita mulai untuk membuat pertanyaan seperti berikut ini. Teman-teman juga masih bisa bertanya mengenai pertanyaan yang lain, selama pertanyaan itu masih ada jawabannya di dalam teks. Mudah bukan teman-teman? Mengklarifikasi suatu bacaan dengan pola adik Simba menggunakan mind mapping, kita jadi lebih tahu dan lebih mudah dalam mengerjakan. Pada saat membuat pertanyaan, setelah kalimat tanya, teman-teman jangan lupa mencantumkan tanda tanya ya. Sampai sini dulu ya penjelasannya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.